Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra' kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Wa la taziru waziratu wisra ukhra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Wa kullu insan lan ing saben-saben manusa sinten mawon. Alzamna iku netepno ingsun gu ing kullu insanin. Ta'irahu ing catatan ngamali insan. Wa kullu insanin ing saben-saben manusa alzamna netepno ingsun gu ing kullu insanin. Ta'irahu ing catatan ngamali insan. Utawa buku amale insan. Amalahu tegese ngamali insan. Yahmiluhu gawa sapa insan gu ing amal digawa fi unuqihi ing dalem gulune lahire insan gulune insan. Khusus dan tertentono apa unuk didikik lan kasebut li annal luzuma krana sak temene tetep utawa gandoli cara Jawa fi ing dalam al-unuk iku asad diwuwut. Wa qala lan dawa sapa mujahidun Imam Mujahid, ma min mauludin ora ana saking wong sing dilahir yo latu kang jenenge sapa maulud. Illa wa fi unubihi kecuali iku tetep ing dalam gulune maulud. Warakotun ana catatan. Kecuali gulune ana catatan maktubun ingkang den tulis fiha ing dalam al-unub utawa ing dalam warokoh apa sakiyun. Apa status cilakane au sa'idun atau status bejani. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati. Wa nukhriju lan ana sapa ingsun lahu krana are insan yaumal qiyamati ing dinane kiamat. Kitaban ing tulisan utawa ing catatan maktuban ingkang den tulis ing dalam ikilah kitab apa amal insan. Yal kau ingkang metuki sapa insan ku ing kitab dipetuki mansuran ingkang den gelar atau ingkang den waca. Dawa yal kau mansuran sifatani sifat karone iki kitaban gede dawa kitab. Wa yuqalu lan den ucapno lagu maring insan apa dawa ikra kitab. Ikra maca sira kitab ka ing catatan sira. Kafa wis cukup binafsika atau kafa nyukupi apa alkitab binafsika ing awak dhewe sira al-yawma ing dalem iki dina ale kae ngatasi sira hasiban apa ing kitab marane muhasaban tegese catatan kitab man sapane wong iktata iku napa petunjuk sapa man fa inna ma yasadian iki napa petunjuk sapa man dinafsi manfaat kedhe awak dhewe man wong sing gelem nampa petunjuk iku ganjarane ya kanggo awake dhewe. Li anna sawabah kita iki krana tak temene ganjarane petunjuk wong iku ya laha manfaat kedhe wong. Wa man tetapane wong dola iku sesat sapa manfaat namanya bidu asline satu apa wong alih ing atase nafsi. Li anna ismalu krana tak temene dosane wong wa alih yang larat ning gone nafsi. Wala tadiru lan ora iso nanggung nafsun sapa awak-awakan wajiratun ingkang dosa akimatun tegese ingkang dosa. Latah milu ora nanggung apa nafsul wasira wisira ukra ing dosane awak sing liya wisira nafsin ing dosane awak-awakan ukra ingkang liya. Wa ma kunalan ora ana sapa ingsun awal muadzibina nyiksa kabeh ahadan ing suci hatta nafasa. Sehingga ngutus sapa ingsun rasulan ing rasul. Yubayinu kan jelasna sapa rasul lagu maring insan ma ing perkara lagu maring ahad. Sami ma ing perkara ya dipun wajib wa ma alihi wa idza aradna lan kan ngersano ingsun anu jika ento menghancurkan ingsun rusak ingsun koryatan iki perkampungan atau iki komunitas iki desa amar namapa negdir ingsun mutrafiha ing tukang penikmati desa maksud tukang arogansine wong desa makane mutrafi wong sing tukang murahan sing tukang poya-poya ning dunya munak ini ha tegese wong sing tukang poya-poya ning dunya di makna ru'usi ya lawan nganggo makna pemimpin Korea. Bito artik lan taat ala lisani rusulina ing atase wesan utusan kita.
Papa saku tidak mongko padha nglakoni kefasikan sapa ruasa dia ing dalam Korea. Pakoro mongko perintah sapa. Pakoro mongko metu sapa ahli Korea an amina sanging perintah ingsun. Pakak mongko dadi nyoto alih kang ngates ahli Korea apa alkohol apa titah. Pengucapan maksudnya titah bila ada di kelas desa. Padam marna hadira. Padam marna mongko musa ingsun ha ing dalam Korea. Dadi miron kelan musa tenan. Akhlakna hati sing rusak ingsun ha ing Korea. Di ihla di ahliya lawan merusak penduduk Korea watak dia lalu menghancurkan Korea wakam ahlakna pirang-pirang rusak ingsun kafiran tekseake banget ahlakna rusak ingsun nalkuruni saingi pro generasi yaitu mami sisi pro umat mimpa diluken saking saluse generasi ini nabi wakafalan cukup sopo birobika sopo pengiran siwa wakafalan cukup sopo birobika pengiran siro biduru di ibadi lan biro-biro tulisane pengiran Allah khofiron apane dat sing bijak khasiron tur dat sing mirsani manane aliman sing dat sing mirsani di bawah ini kelawan batin ibad diru ibad wa duwirian diri ibad wa bilang kan dawa khofiron khasira ya ta'ala ku dadi ta'ala apa biduru ben dawa biduru maksudnya ta'ala kijer matur man desabani wong kana ana sapa man yuri ngarepno sapa man di amal iki kan ngamalin ngarepno al-ajlata ing barang sing instan sing langsung idunya begitu barang ini ajal namung kang ngesusana ingsun lagu manfaat kedue man dia ing dalam dunya lain perkara nasa kang ngersano ingsun atasila ing ngesusana lagu maring badalun lidawul man itu dadi badal min lagu sange dewa lagu liman muridu di ada dilja iklan baleni huruf semacam nama koloni gawe sopan sunnah ke insan bil akhirat ing akhirat jahannam wa rokok jahannam yasla mlebu sapa wong ha ing jahannam ya kudu ha tegese mlebu sapa wong ha ing jahannam madmuman halidin baitu maluman isi halidin baitu dimaki-maki dicemooh madhuran tur ingkang den tolak saka rahmat matur dan tegese ingkang den tolak ane rahmat sing rahmat wa man tisabane wong arep ngarepno sapa man al akhirat ing amal sing kanggo akhirat wasaalan tumandang sapa wong lah krana area akhirat tak ya kelawan tumandang tenan ning akhirat. Manane amilah sing lakoni sapa wong amalah kelan amal akhirat ala ika ing patut dia kelawan akhirat. Wa wa halate man iku mukmin iku ya wong mukmin. Alun faula ika mung kono man iku kana ana posa iku tingkah lakone wong maskuron sing syukur. Inta woy ana ing kersane Allah makbulan tur ingkang den tampa. Utab lan tur ingkang den ganjar sapa alihi ngatas kulan numituha ulahi wa ulahi bin al-qawirati kulan ing saben suci nal paribani saking kelompok loro manane kelompok apik lan kelompok sesat wong apik dek wong sesat ngendikane Allah numitu tetep maringi ingsun mu'ti tegese maringi ingsun ha ula ing mongkon-mongkon kabeh wa ha ula lan ing mongkon kabeh badalan dadi badal min atau irofika saking peparingnya pengiran sira muka alikun binumit wong apik sik wong elek wong sesat sik wong tuk hidayah iku kabeh untuk peparingnya Allah min atau irofika saking peparingnya rahmate Allah dunya dalem dunya pamakanan lan ora ana apa irofika peparingnya pengiran sira ida ing dalem dunya peparingnya Allah ning dunya ora ana iku makduron iku den halang-halang itu den cegah. Mamlan tegese ingkang cegah ana hadin sange musik. Ungkur ning alono sira ke fakad hal kaya apa ngutakman ingsun badhe sebagiane anak ala badhe ning atas sebagian. Rezeki ing dalam rezeki wal jahilan pangkat. Walal akhir. Lan iktene utai akhirat wa akbar luwih gedhe. Akbar itu luwih gedhe apane darajat den biro-biro derajat. Wa akbar lan luwih gedhe apane tafsilan apane keutamaane nadinya dibanding dunia payang bagi moko sae jopo iki nak opo tenanan bira kelawan ikilah payang bagi moko sae jopo iki nak opo tenanan bira kelawan ikilah urusan akhirat dunaha ora kok urusan dunia dunaha ora kok urusan dunia ini kula terangaken iki wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqawnahu Ikra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasib
Kalau cerita tentang hadis-hadis Sohairian ini, terus pokoknya tentang orang-orang masyar itu orang yang ditakdir baik. Nah, itu dilarang ditakdir nomor kitab sangi Allah, samping tangan tengah. Nak ditakdir dulu, niku nomor tangan kitab, niku wis nganggo tangan kiwa, ijek mungkuri pangeran, ijek mungkuri nopo. Sebab itu tengene Quran wonten istilah utia kita baru bisimali. Simali maknane tangan kiwa. Sudah gitu muwaroi nopo. Berarti nampane ngeten. Dadi mun tangane wis nganggo tangan kiwa, nampane membelakangi pangeran. Jadi wis nganggo tangan kiwa, nampane membelakangi nopo. Dengan demikian dia berarti benar-benar orang buruk. Itu gambaran dia di dunia tidak sopan. Nah, karena tidak sopan itu ditakdir wis nganggo tangan kiwa, izin membelakangi itu. Ya, itu yang dimaksud Allah ingin dawuh kadang diredaksi nawaro adori dan diredaksi apa bisimali. Kalau orang baik itu menerima kitab itu biamini. Memang dari awal dia sudah menerima catatan amalnya itu biamini. Pakai tangan kanan. Jadi kalau terang masalah ilmu usul, masalah ilmu dasar-dasar tafsir, nyata ini. Yamin itu satu bahasa untuk sesuatu yang baik. Misalnya wonten ayat, innakum kuntum takunana anil yamin. Kamu saya kira membawa ajaran yang benar, itu bahasa Arab itu. Takunana anil yamin, kamu datang ke saya anil yamin dari sisi kanan, maknanya dari sisi nomor keben. Itu masalah-masalahnya. Terus ketika para ulama menafsirkan beberapa hadis, sebetulnya ada catatan yang dosa apapun itu tidak akan mengalahkan catatan itu. Disebut di tokoh. Di tokoh itu satu nomor itu orang peti, satu peti yang tersegel. Niku nanti yang mukmin itu imannya yang benar. Itu disimpan di pengiran. Itu disebut. Dan di sini rumah tenang itu. Memang kita ini umur itu umur 40 kali nomor tunggal terus. Memang soal pengiran harus dipersiapkan. Ini selalu di toko. Di toko itu satu peti, kados poknya, kalau tentang pok peti. Itu kalau orang membaca la ilaha illallah itu benar, maka kalimat itu akan disimpan seperti itu, sungguh atau ditokok dalam bahasa Arab itu. Itu kesalahan apapun, mulai dengan cilik nanti itu, asal sampai melafalkan kalimat itu ikhlas. Itu akan mengalahkan semua kesalahan yang pernah dilakukan Ibnu Adam dan ya. Terus kalau sebelum ngaji dan ini beberapa kali membandingkan hadis syafaat mulai tentang Bukhari dan Muslim sampai tentang Musnadul Ahmad. Jadi penting kolaborasi ini untuk menolak para mukhawarij. Al-Quran itu hampir lebih neraka. Itu mesti istilah solidina. Sebab itu di kelompok Islam itu ada firqah namanya Khawarij. Mereka menolak teori syafaat. Alasannya karena semua istilah benar itu di Quran mesti solidina itu. Iya. Abadi. Sehingga orang-orang Khawarij itu tidak menerima konsep Allah. Nah, umumnya tiang NU, tiang Muhammadiyah sekalipun, tiang Wahabi, juga orang Syiah, terutama orang Syiah, itu yakin betul adanya Allah. Di dalam hal ini Syiah, Wahabi, NU, Muhammadiyah, terutama tiang-tiang yang bedanya kata. Wah, itu setuju tenan teori Allah. Sampai nyifati Nabi, ambil MC ini, sholawat dan salam dan kita di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu apa? Itu berkali-kali dan diulang-ulang. Jadi macamnya sholawat kita, tapi Arab-Arab siapa ada? Jadi kanji Nabi Ramelak Mesum, nanti kan nyapa di ini yang berdiri apa? Kanji Nabi atau korupsi, kan nyapa di ini yang tukang apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini penting kolaborasi. Bahasa Al-Quran itu mirip atau bisa dipahami hanya dengan tingkat fushaid, tingkat kesusastraan yang tinggi. Sebab itu Rasulullah yang Nabi, Nabi yang betul Quran, yang Nabi. Ini mau nanti dibantang oleh yang Khawarij. Di zaman itu belum ada nama Khawarij. Jadi kemarin Nabi zaman Sugeng dibantang.
Jadi nabi yang rokok itu rakyat polisi nabi. Kok orang yang metu yang rokok. Jadi jenengan di teori sing beda be Al-Qur'an, sing go Quran harus diterang kan. Sampai itu. Nabi terus ngendikan, amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Iku bermakna tenang ya. Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Adapun ahli neraka yang dia memang berhabitat neraka, jadi dia itu ahli neraka dan berhabitat neraka. Itu memang di neraka selamanya. Tapi orang yang membawa iman, yaitu yang meyakini la ilaha illallah, itu tidak berhabitat neraka. Cuma dia butuh dicuci, dibersihkan. Cara emas itu supaya kadar murni itu diwobong, kok sing kayane hilang, tinggal hanya murninya nopo. Nah, Nabi terus meluruskan. Ini loh, maksudnya ahli neraka, habitatin neraka. Tapi nak wong mukmin meskipun bisane akeh. Iku gak ahli neraka, cuma dia ini kudu dicuci ning. Jadi kaya wong sing habitate ora perlu ning banyu, mergo ora iwak, tapi dicuci ning banyu mergo ben suci ora. Nah, tapi nanti ning banyu terus lawase ya iwak ora menungso paham. Jadi bahasa Arab itu sebenarnya ya gampang. Misalnya ruhin surup ning kedung, berarti orang habitatnya kan tidak habitat air. Pasti dia ada bertahan lama. Tapi kalau ikan itu habitatnya di air, maka dia bertahan lama. Itu bedanya. Ini penting kolaborasi. Jadi Quran itu kalau mendikan ahlun nar, berarti dia berhabitat neraka. Tapi kalau masuk neraka itu tidak mesti berhabitat. Seperti kita kena api, kena air, tidak berhabitat, cuma kena. Begitu juga wong soleh di wong dolim. Ada orang berhabitat kefasikan. Mangan nak orang Indonesia klub dibagi wong ayu, orang turu nak kalau wedoan sing baturi ora gelem wis habitat nakal. Tapi nak misalnya wong soleh kok roken ngire tok wis ngono wis astagfirullah. Lha wong ngire tok ora rasane menapa adem. Bengi to wani. Astagfirullah iki kok anjuran terus culekan di pas kula. Ini nanti wonten cerita kenapa Rosia Adawiyah begitu populer. Rosia Adawiyah itu seorang dulu penari, dia jadi sufi itu. Itu soleh paling solihah. Ini usul sampai lagi tonggo solihah nopo. Itu sering seneng edan Hasan Basri ulama top soleh. Soalnya ini Hasan Basri itu edan Rosia nopo. Di sini tok ketua wali lanang, sini tok ketua wali nopo. Tapi wong lanang dhewe itu seneng gitu. Mergo ora elek ya. Nopo? Ora dhewe ku lucu. Pas ngelamar kita pengen kan wali kan gak oleh pacaran, tapi nek ngelamar oleh rapi yo. Ono to begini. Baru-baru oleh ngelamar oleh nopo. Itu dia tanya. Kamu mencintai saya itu yang indah dari saya itu apa? Ini nak eling di pate, eling di anmata ni eling. Gua baru biasa sebagian itu dicongkan. Nanti senang kita tak kan. Oh kan ekstrem benar. Jadi banyak cerita-cerita dulu itu. Wah, pokoknya cara soleh model di sini orang kuat. Makanya aliran-aliran yang diatur ekstrem itu ada seorang habib alim itu mimpi bahwa anaknya itu matanya tidak akan mati ya. Itu masih kecil. Dia tahajud berdoa supaya anaknya matanya dimiliki anak itu untuk didengar bapak. Dan lucunya bapak anak itu setuju. Timbang mimpinya sebisa nekor maksiat atau itu. Bapak itu setuju anaknya. Akhirnya mulai alih. Jadi legenda. Tidak ada habib sak dunia. Juga ulama sak dunia yang tidak menghormati Abdullah Al-Haq. Ini yang terkenal ngarang Rodibul. Yang orang kitab risalah itu mulai cilik itu kilat diculak bapak, tapi nak diku saya ekstrim itu sebagian dari jelas itu bapak dan anaknya terpakat dulu baru saking lebih dulu itu hanya belajar sampai jadi orang alim alama dan menjadi terkenal sampai sekarang di Sumatera wonten toriko hadajiyah berkewiridan roti itu nopo. Sampai saat ini di Indonesia hampir semua pondok mesti tahu kita berisalah tuh mana. Sekarang ada juga roti. Saya juga punya sanad sampai roti al-hadad
Dan saya punya guru-guru juga yang alim dari kalangan hafaid yang sangatnya sampai rote kali. Saya punya karangannya banyak sekali. Mulai Habib yang sekarang alim itu kata saya Muhammad Alawi, kata saya bin Sumit. Sampai ya saya guru mulai wong alim Jawa sampai Habib sampai keluarga itu punya semua. Dan alhamdulillah saya paham dan punya kitabnya itu dulu perjuangannya. Orang kok sampai yang rugen campur dan rapatan. Abis bujune dhewe ora tau nikmati, delok bujune wong nopo nikmati juga bujune. Ini bisa nopo? Tapi nak wong saleh. Iki berbalik meneh. Wong saleh itu delok tok neraka mah. Tapi nak wong fasik delok ora marem ora rasane. Iku berarti habitat. Nah, habitat nopo? Rokok gak marem ora rasane. Yo bareng ora rasane ditantok ora marem ora ping. Gitu. Begitu ora marem ora ping. Yo nak tak jenis ramar nak awak. Itu sudah bisa nopo. Itu neng rokok gitu. Nanti rokok nyiksa wong itu mungkin dhisik maksiat ra tau marem, mau saiki nyiksa kowe ora tau nopo. Nane wong kok gampang marem mbek maksiat. Mbek maksiat betul mergo wis marem delok tau wis marem. Cuman rokok lan nyiksane ra suwe-suwe. Mergo dhekne gampang marem mbek maksiat. Pisan kuat. Berarti rokok kan iso bisa nggih kedar rokok. Iki jenenge jaza al-fakor. Jadi nanti hisab itu akan seimbang. Itu terus ketika ini diceritakan hadis-hadis sokan. Itu lelaki itu dimaki-maki sama Tuhan. Kamu di dunia begini, kamu di dunia begini. Ya sudah Gusti. Saya ini dosanya banyak sekali. Saya capek. Mbok lereni dengan itu dosa kula. Tetep mawon jumlah urip kula dosa. Lha dene bareng pangeran di maturi ngoten. Kak kue dekapi aja eling-eling. Dua yang berfur, itu betul hati. Itu betul hati. Eling-eling dari betul hati. Orang betul hati ya sudah kamu di sini saja. Pangeran putus malaikat ambilkan box untuk peti kemas itu peti persimpangan. Ketika dibuka ternyata tulisan la ilaha illallah. Kata Allah, amal kamu yang tinggi dengan semua kesalahan kamu itu mati. Besar ini hisabnya timbangannya masih kuat ini. Sekarang kamu di surga saja. Terus dia tanya, ya Allah, saya ini tidak punya kebaikan. Ya ini kebaikan kamu. Itu hadis itu yang nyeneng orang itu la ilaha illallah ngalam itu. Orang nyeneng none itu penak la ilaha illallah kan eling kepen di swarga. Iku mari ra ikhlas tenan. Mergo wong iki mau ora ono nek iku ngamale mergo saking aku yang ngelapat oleh itu mesti dari menurut itu. Nak ngelapat oleh itu peng 100 mlebu suar. Lah iku mari lae Pak. Dadi malah nek wong ngono kasih iku yo nangis. Iya. Wis dene ora roh lali saking ikhlase lho. Ayo milih iki. Dadi coba tadi kok masih suka itu saya jamin masih suka. Itu sudah saya cek di Bukhari, di Muslim, di Musnad Ahmad. Artinya semua perawi-perawi yang di Sahih itu meriwayatkan ini. Jadi kesannya gampang karena hanya 1-2 kali la ilaha illallah, tapi juga sulit karena orangnya sampai lupa, sampai lupa. Saking ikhlasnya. Wonten wali sampai di Gunung Swarga ditakoni pengiran, dia kenapa mlebu swarga? Boten terus. Yo ora perkara kowe nyembah bela. Wah, boten enten hubungane kalau nyembah jenengan kok sampean ra bisa swarga neraka kalau nyembah jenengan malah akhirnya pengirane piye. Wah, bukan ada hubungannya. Jadi kalau dibajikan, bukan urusan suaraku nopo. Akhirnya dari pengiran sekiranya suaraku, aura aku. Nah, dari ma'rifat Tuhan itu, suaraku mah mesum-mesum mau dari mana itu. Suaraku mesum itu sakit. Iku kelatih inna ansara runga nopo. Begini merawani perawan. Pengiran di Barno, itu ditinggal nopo. Itu suaraku rakyat. Suara kepada laporan itu udah ada orang-orang baik di swarganya ini, makanya di surat Waqiah itu swarganya Ashabul Yamin jadi gambar no fisidrim makhluk wa taufim mantul wa dilim permangan dua cinta ganti mana dua cinta ganti mana merawani cinta merawani guna disebut inna ansa nabi. Tapi kalau orang-orang kayak Imam Ghazali kayak Abi Yazid Al-Bustami wali-wali itu di surat Waqiah nggak ada gambarannya. Sama ingkara minal muqarrabin, faroku. Dia itu punya satu surga yang nggak pernah
Ayat naroat malah ayat naroat nggak pernah terbayang oleh mata, walau udunan apa samia nggak pernah terdengar oleh telinga, walau kotor ala qalbi bashar dan nggak pernah terlintas di hati manusia. Jadi spesial dia surganya spesial. Bagaimana dia zaman di dunia menspesialkan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kalau aturakan karena untuk latihan ikhlas itu memang surga itu harus ditinggalkan. Mulanya kalau balik kalau cerita tentang Rofiah Adawiyah, dia pernah suatu saat jalan-jalan bawa obor dengan satu gelas air. Dia seorang wali ketika ditanya, ya Rofiah kamu mau kemana? Akan ku bakar surga dan ku padamkan neraka. Jadi jalannya ya lucu. Suarga mau cuma pedekung ke oncar timur. Sing neraka apa dipadamnya berapa? Akan bakar surga dan ku padamkan neraka. Ini dulu mana wali itu mana ya Allah, jika saya menyembah engkau karena takut neraka, semua orang di dunia tidak usah masuk neraka, cukup saya gantikan. Dan jika saya menyembah engkau karena ingin masuk surga, haramkan saya masuk surga untuk selama. Sama wali itu. Nah, kalau wali yang saya gitu ya. Kalau ini biasa, kalau nanti di mana tu, orang tahu di mana zaman tu suarco bagaimana. Itu begitu, itu wali-wali. Makanya malaikat-malaikat itu ya betul-betul sama wali-wali yang kelas begini itu dia nggak tahu surga neraka itu apa. Malah ganggu-ganggu. Ya lah, jangan nak caranya dia gampang caranya itu. Jadi kalau umpama Allah itu gak gawe suara, umpama Allah gak gawe neraka, Allah tetap pengiran, sing wajib botem. Kalau ini becek goblok, para pengiran dong nanti sebenarnya lebih suara. Kalau sekarang hikam cek goblok itu, harap suara kowe nanti kiamat. Ciri utama suara itu ridane Allah. Ciri utama neraka itu dibenci Allah. Allah saiki wis wujud, lan saiki juga Allah yo duwe ridho, yo duwe benci. Kudune kowe nyiapno swarga yo saiki. Nah, kowe saiki entuk ridane Allah yo berarti swarga, nang dosa tuwa berarti. Wong Allah wujude saiki kok arep-arep pemso. Allah wujude saiki kok ketakutan. So, berarti kowe wong goblok. Goblok sing mlebu neraka perkarane apa? Iku kebenciane Allah. Kowe seneng swarga mergo ridane. Lha saiki Allah wis wujud nomor dereng. Dan Allah wis ngridani, kadang wis membenci. Ana ngono swarga nak tenanane cara wong hakikat ya saiki. Ana wali sing bareng apik pengiran ditanya. Apa kamu ingin masuk surga? Wailah ya pun. Sungguh tak kamu itu saya ini sudah di surga. Bukankah surga itu nunggu di akhirat? Itu surga kesungan aku saiki. Itu surga kesungan aku nopo. Nah, suatu saat wali itu tahu ngelirik wong itu, tahu senang duit mesti itu ngelirik terus dia ada pengir. Dia nangis betul. Ketika dia ditanya kenapa Anda nangis? Tadi malam seumur-umur hidup ini baru itu saya tidak tahajud. Kenapa? Karena paginya saya dosa. Jadi tidak tahajud itu nangis. Kenapa dia nangis itu tadi sesuai hadis qudsi. Siksaku pada waliku itu satu, yaitu saya cabut kenikmatan munajat kepadaku. Azabku kepada waliku itu tak cabut nikmatnya munajat dengan mana wali kok tahajud, angol, bernama kukur-kukur, itu kamar. Yang wali tenang itu nak munajat ke pengiran juga asik. Nak ini diajak pengiran berarti nak tahajud mulai berkukur-kukur berongap. Itu merasa diadab. Gue dengar di pacaran berdukati orang-orang ngapa. Gue soal presiden orang ngapa berkukur-kukur. Soal pengiran kukur-kukur berongap. Musyahadamu yang dipakai musuh dari saya ini pengiran neng. Orang berangkat di astagfirullah. Berkukur. Ngajak proposal orang kukur, ngajak istighfar doang. Rokok. Ini cara wali kriminal, maksudnya apa? Taman wali yo biasa wae.
Karena aku tambah yakin sampai lu gak wali. Karena gitu ya biasa saja ya. Ini penting kalau terangkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau nerangkan Quran itu beda dengan yang gembirnya lapar Quran kayak Khawarij. Jadi istilah kholidina fiha di neraka itu orang ahli neraka dan berhabitat neraka. Itu kholidina. Adapun yang tidak berhabitat neraka tentu tetap keluar. Sama seperti manusia yang seluruh di air, joku atau suwe tetap metu, mereka habitatnya tidak habitat. Itu Rasulullah membedakan disebut amma ahlun nar alladzina lumah juga. Adapun penduduk neraka yang memang berhabitat neraka itu yang kena ancaman neraka kholidina. Paham itu? Tapi sampai kalau sampai kelompok-kelompok itu fanatik, nggak ada di Quran syafaat itu. Tiap masuk neraka mesti kholidina. Mana carikan ayat Quran tentang syafaat? Mbak MC ini dia ada ngomong syafaat di orang untuk. Paling-paling gunung-gunung dia ini katanya Nabi itu punya makom wasilah, makom mahmudah itu punya. Itu kan oleh nafsi dia, kan nggak mesti artinya ngono kan? Karena belum bisa dengar kemudian ilmu. Apa Pak yakin kalau orang yang dosa itu bisa masuk neraka? Tidak ada yakin sama seperti kamu. Aku nak yakin itu gue yang mungkin neraka. Kalau bisa misalnya ada mesin neraka, bodoh mesti bodoh neraka itu keker, bodoh apa? Cuma aku nak pengiran aku tiba-tiba itu aku mesti neraka. Pengiran akan aku. Boleh. Ini penting kolaborasi karena sekarang itu ketika akhirat itu tidak ada yang tahu suatu neraka rugi proses apa itu. Kita ini hanya bisa mengandalkan hadis-hadis sahih yang mutawatir. Makanya kalau akademisi kayak saya, orang alim kayak saya itu kalau baca Bukhari saja itu sahih. Tapi kadang tidak mutawatir. Itu biasanya saya cek di beberapa hadis sahih sehingga kumpulan dari sahih itu sampai ya dulu ada tawatur sampai kelasnya apa mutawat. Ini penting kolaborasi karena sekarang itu paham itu besar. Misalnya begini, contoh paling mudah ini rumah orang. Orang-orang yang nggak percaya hitung dinani majid itu alasannya masuk akal berdasar hadis sahih. Wong nak wis mati dari kanjeng Nabi mau nganu ngamali. Dan itu mah hadis sahih. Ya gaul mayat salah satu mayat itu diikuti wong tuh. Ahluhu wa maluhu wa akal. Kata Nabi, fayar jiwis nani, yang dua itu kembali. Itu dunia ini dari keluarganya mulai. Di dunia kalau rukin misalnya mati, ada popolan, BDK ada dua, tetap di cek misalnya. Dia bingung, orang-orang godoh, dia lagu bingung. Dia tak melarat-larat itu kan godohnya. Misalnya dia mati, misalnya rest ambulan, terus digelecek bagi keluarganya. Yang tetap BDK digawa keluarganya ya nopo. Terus wayak kok amal itu, wayak kok wakil gini kok amal itu. Jika orang-orang Wahabi itu rata-rata nggak percaya hitung dinani majid, mata mulut dinani majid. Ya karena hadis yang didengung-dengungkan kiai-kiai Wahabi menolak rata-rata tentang ini, jadi anda ngomong hadis di luar. Lah kiai anda senang tahlil hadisnya itu. Jika mata doa dan tingkol kok amal itu ilamin. Namun di soda koten jariatin bandar rakaruan. Soda koten. Uang nak mati, itu terputus namanya kecuali perlu. Soda koten jariah. Awin meninta pauji, sekarang berdua, mereka ngabar gitu. Atau soda kok dipangalin. Awalnya tim solikin ya Allah, itu ya apa? Si anaknya bapak-bapak itu. Tetap milih soda koten jariah, mereka lebih murah kan? Angel tuh, ya sudah konten jariah, sudah kota bisa, tolong tuku keramik ini masjid lah. Ini minta Pak Ubi, udah ngalim apa tuh? Awalnya tim solikin, bapak nakal darah anak kan. Ya ada jauh-jauh, maksudnya kan apa tuh? Jadi di anak soleh kan apa? Itu bukti, makanya benar Imam Ghazali, anak ala sini mulutihim itu seperti yang dikatakan Bukhari. Paham masyarakat itu terserah kiai ini oleh kampanye no. Hubung kiai Wahabi temu kamu oleh kampanye no lah, wong sanggup ngamal itu, wong janggal tenang begini. Kalau begitu dina 5 tahun mulok, satu berkali-kali ketemu sama ulama. Di janggal tenang, Islam maksudnya dia.
Kalau nanti ngerti dia Arab nih, anaknya mati umur 7 tahun. Iku ngenteni ape dipendem tidak kok tenggene pager. Di pager rumah. Tidak kok tunjuk. Santai. Mulane nak haji mati masal dibiku ngono wae. Lho, dibiku. Iya lho kira, mati masal to. Ane coba ten maya itu mulai ada. Juga kan mati Cina nek anak itu. Batu dikecup betul. Jangan berapa. Batu Pak, aku tinggal gue itu wae. Wah, soal nangis tidak orang di sini ya rata lalu boleh tetap menapa. Mayat itu mulia kan Jawa tok ning Indonesia. Mau Arab Saudi ning Timur Tengah bener dan mayat lho. Lah ning Malaysia malah lucu wong ditembak Israel itu sebagai pendem tidak demo. Ya lho gitu. Mayitnya tidak apa? Korban Zionis lan mayitnya enggak tidak apa. Wong mayit paling bejo ning Indonesia. Semua juga benar, mayat Indonesia itu sport. Kalau luar dikembangin, jadi kali mata mulut dina ini nyata apa? Itu paham. Jadi keyakinan pulau, keyakinan pulau yang dan kesannya Allah itu langsung. Jadi Allah itu rasanya didik. Sebab itu kita juga hak mendoakan mayat. Itu yang mesti diijmai ulama termasuk oleh Wahabi. Itu Allah tetap nomor dengan keluarga terhadap mayat. Nah, cuma kalau dengan cara hitung dino patang dua itu yang ulama ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau mendoakan mayat, misalnya habis sholat maghrib atau nyodakoi mayat, itu semua ulama sedunia itu menerima, termasuk Wahabi. Dan Wahabi pun menyarankan itu. Karena kalau nyodakoi mayat itu ada habis sholat. Misalnya suatu saat Rasulullah itu haji, ketemu sama seorang perempuan, ya Rasulullah, bapak saya itu sempat kaya dan sempat wajib haji. Ya, bapak saya itu sempat kaya dan sempat wajib, tapi dia keburu meninggal sebelum haji. Apa saya boleh menghajikan dia? Kata Nabi, na'am walaki ajrun. Oh iya, walaki apa? Dan sebagai riwayat malah lebih dramatis. Rasulullah tanya, apakah kalau bapak kamu punya utang, tidak kamu tahu, tidak kamu bayar? Iya ya Rasulullah. Fadinu wa ahakku bil qadar. Kalau gitu hutang hajinya bapak kamu yang sempat kaya dan mati, jadi kamu nopo bayar. Semenjak itu ada ketentuan fikih. Nah, mayit itu mati kok sempat sugih. Misalnya kalau mungkin mati, kok tahu sugih 2 tahun dan sugih itu dari wajib. Terus kirim meneh mati. Itu tetap anak. Sebagian firqahnya itu gue kasih, jadi nomor kasih amanah itu, kasih nomor amanah saja. Jadi warisnya sebelum dibagi firqah, itu kudu bayar utangnya pengiran. Jadi itu setingkat biaya berapa? Nah, itu haji amanah atau itu? Mana 6 juta? Tidak. 6 juta. Dari kota pulau terus sangat. Mak kurang ngaji ke telur wajib sabar mati sih, wah itu 6 juta. Wah malah ngira ya perkara berarti. Wah ini nanti gara-gara pikir oleh kajian itu panas juga di kampung Sinaka. Nama itu awam, atau bapak itu awam. Itu harus dikaji nomor ke 30. Nah ini mati nih, itu mau 6. Bukan artinya berdasar hadis ini dan soal Wahabi ngakui kalau hadis itu soal itu semua ulama seluruh dunia sepakat. Nah nyodakoi masjid berarti ke masjid. Padahal tadi dikatakan wong naik mati itu amalnya terputus. Ternyata ada contoh tertentu yang Rasulullah mengatakan tidak terputus. Misalnya dia punya utang haji wajib bisa. Dia punya utang sedekah wajib bisa. Itu menunjukkan bahwa yang terputus dari mayit itu hanya keluarga saja. Soal amal tidak sampai. Nah, kemudian dengan kefiah hitung dino patang pulau ini yang mulai masalah. Nah, kalau berpidato misalnya dia berpidato maksudnya nama nanti yang mati kadang. Gus buat tahu siang blog berkali-kali tahu siang. Ya paling 5 menit 10 menit. Ya kalau mesti ngomong. Dia niki hitung dina ini mayit.
Nak cara Jawa ngeten iki ngitung dina di masjid. Nah, kula ulama ngira ini gitu mas masjid. Nah, panjang jenengan yakin masjid kudu kiriman dikirimi bendino jenengan mangan gitu bisa ya mati ya. Sampeyan yakin nak mangan kudu bendino ditungakno kok. Cuma ada kampung itu dino sarasan kersane. Nah, bendino ya bangga tenang. Jadi sebetulnya itu gampang. Menerima satu budaya masyarakat yang Anda tidak berpendapat itu gampang. Oke lah mereka darani ngitung dina, ini matang pulang dina. Ini kita sebagai ulama tetap pakai pakemnya ulama. Ini itu jenenge dengan ayat itu orang terikat ngitung dina matang pulang dina. Bahkan sebaiknya lebih sering lebih orang kok koyo saiki padha ora hadis hitung dina ini ayat itu ora hadis itu ora. Nah, berarti malah ekstrim. Nah, pancen ngitung dinamika itu kuat. Tentu sahabat itu ngitung dinamika kajian. Malah ngejak kajian. Kajian itu mesti suatu malah begitu dinamika. Kalau nabi itu, dia nabi misalnya betul kan Allah maafir lagu wa abihi. Malah ngejak nabi. Jangan kemudian betul ada jadi sepuluh itu. Malaikat yang ada perawani kajian nabi malah begitu. Malaikat Malik yang ngeletene ngono niku wae awani berarti. Malaikat itu paling ra sopan, malaikat Malik. Mergo tukang jaga nopo. Suatu saat Nabi di jalan alam malakut. Di jalan malakut malaikat sak langit sak bumi sak swarga senin kabeh. Kecuali malaikat apa? Malaikat. Itu malaikat Jibril tersinggung. Mergo gandeng kanthi Nabi malaikat gelem nopo? Malik. Iki wong paling sering pengiran. Gua sekali-kali senyum. Iku Imam Malik, apa? Malaikat lagi gelem nopo? Pisang tok tak urip. Iku aku diprotes malaikat Jibril. Lek Malik, ya nemene kowe, Mas. Nah itu barang kanjeng Nabi 5 digandeng malaikat Jibril, diomongin malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ya Muhammad, itu malaikat mulai diciptakan dulu sampai sekarang senyum ya sekali itu. Yang posisinya Nabi ngoten tentu ora perlu dihitung dinami. Di status nopo? Monggo mawon kode kudu kula, men dia nak mati semua sing dia jalan minggu tonggo-tonggo dengan. Ora sadar. Wis aku musuhan kok. Lah nek wong tetep dolano, yo kandhane kok dolan awake dhewe-dhewe sing ra jelas iki kok ampun. Jadi bisa aku ben mati kok ngomong teko dolano kandhane. Monggo niku bangun mati, ya Al-Qur'an, kalau yakin mesti syafaati. Soal jenengan donga nggih monggo donga awake dhewe. Itu tidak bisa, itu rasional. Yang lebih butuh doa itu jeneng. Saya itu iman sama dhewe Nabi wong hafal Qur'an bisa bisa nyafaati wong wolu. Karena kalau hafal bisa nyafaati wong wolu berarti nak nakal kuwi nganti tikel wong wolu itu lagi teks apa. Misalnya kalau nunggu akal memang ijek untuk hitok, ijek susuk itu. Nakal bebenor, ijek susuk itu. Nah, orang-orang agak nerukin musuh, kan orang kalong. Lalu soal anakku loh, tak nakal dewe. Bujuk pulau dia tak nakal nopo. Mau pulau nyapa ibu. Lalu kita harus deh, pulau nu nekah tahun orangnya. Ini bujuk pulau pertama tak nakal pulau. Ini nanti tahun-tahun ya bisa tergalan itu. Terutama tak saya. Perkara ini kita omong, untuk wong alim bentuk sampai di luar, raiso, bisa nyapa di demo, so baru bentuk. Raiso, mau raiso. Nanti kita anak kita akan ngapa lagi. Supaya tepatnya itu tidak kurang. Jadi artinya kalau saya nakal itu kalau double loro itu kan kamu kena nakal double loro kan betul mungkin. Sama ada surah Al-Quran, maka lebih dulu. Jadi jangan kira kalau saya nanti ada tahlilan, itu saya minta didoakan. Enggak. Nah, matematiku bisa. Begitu tak akan ngomong. Jadi, sudah mati. Ya, baik setengah ini. Kalian Quran, kalau yakin bisa pasti. Nanti nanti dulu, enggak diawasi nanti ambak. Itu saya. Ini buatan guyon, tapi memang guyonan para ulama dulu itu begitu. Jadi mendoakan mayit itu wajib dan baik.
Itu disebut Quran walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi mendoakan pendahulu kita yang sudah mati itu wajib binasil Quran. Sebab itu Nabi zaman Sugeng itu mesti mari itu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa syahidina wa dhukrona wa Jadi dulu Nabi mengajarkan ya Allah ampuni orang mukmin baik yang hidup maupun yang sudah. Dan Nabi kalau berdoa itu ya kadang pas habis sholat, kadang pas jatuh. Artinya tidak terikat mitun dinami, patang pulau dinami. Nah, itu terus masalah. Yang masalah itu mau dinami tok betul masalah juga no. Jadi kalau Nabi jatuh, nak tahu siapa sih? Ya, keluarganya akhirnya. Ini memang ada kiai-kiai yang ada kitab yang sekarang kiai Jawa yang berlebihan. Kena apa dihitung dinani berkorban pastor ini. Kena apa di patang pulau dinani berkorban tidak roh dewi orang ada. Kalau macamnya kita bisa foto-foto yang roh hadis itu dia dengan roh. Kalau anak-anak macam kiai ini baca itu baru bisa tuh kan jadian itu loh. Kalau kiai ring satu kan jadi dua. Bah, jadi kamu bodoh itu betul. Wonder kita tapi sekarang orang alim. Mau jenenge orang tak mesti alim. Level itu pengarang, baru tak cek kita popo. Cuma ada lagi popo orang kita apa? Satu anak itu orang itu aku waktu lama coba intimidasi penting orang apa? Kita apa ya? Cuma ada lagi penting orang apa? Kita. Ya tak tantang. Nanti simpul waktu kita pak botol-botol era jenengan apa? Wah, ada kurang gila kita. Mana kalau orang belum jemput aja jangan paksa. Jadi penting keluar yang kita wajib niku jangan nama. Niku bukan terikat itu kita patang pulau. Nanti langsung terakhirnya nyawa dino kesuwen sedang mati kelaparan. Jadi nak insya Allah setiap ada sholat. Kalau disudah kau yang masjid atas nama Allah. Itu memang ada sesuatu itu banyak sekali. Bahkan aku gawe analogi, adekan bapak kamu punya utang, apa enggak kamu bayar? Jawabnya anak itu iya ya Rasulullah. Fadilullah hak ujul kotor. Kalau gitu hutang-hutang bapak kamu yang terkait hak Allah wajib kamu tahu. Sebab itu tirkai mayat boleh dibagi setelah utangnya mayat diselesaikan, termasuk utang di Allah atau utang hak. Misalnya rutinnya ini mati tak ini kan sempat haji, mati dia pernah 2 tahun dia tahu suget, sing tahu suget berstatus wajib nopo, itu nak mati, itu 6 juta wajib dikena KPIH, dikena nopo, tahu kan wajib haji, kira-kira zaman dulu orang tahu, ukurannya wajibnya tentu. Punya aset yang tidak menghitung rumah, kendaraan, sama tanah untuk hidup. Misalnya ke sak pulau, ya itu terserah ukuran masing-masing. Misalnya sak pulau lama, ukurannya misalnya di rumah, kendaraan yang layak, sawah. Di pembantu loh, di luar itu biaya haji. Tapi nak mungkin malah hajinya wajibnya cepat. Kalau rutin kan gak lama, berarti umaillah. Beda kami itu pembantu itu yang suatu guna kok. Jadi semakin orang itu kastanya tinggi, kewajibannya tambah rendah. Mereka biaya hidupnya dianggap kok tinggi. Di lucu gitu nggak pakai itu wamaskanuhu ala iku bihi, wakojimuhu ala iku bihi. Jadi pakai nilai. Nanti kalau dari wajib perkara ini tarifnya apa? Jadi orang wajib baru keluar. Dianggap mobil hidupnya berbiaya apa? Di dalam misalnya mati, tempat haji itu, biar wajib dikasih ini, mereka murah mati lah. Ya tapi kalau di kapan-kapan kalau haji dan merasa khawatir, tapi kalau susunya kapan-kapan juga gitu. Oleh Pak itu, nggak bisa tuh haji. Nabi sih juga di Islam haji ini tahun sudah dulu, Nabi umur sudah dulu lagi nopo. Oh yo, Nabi itu kan keren. Jadi kan Nabi itu orang itu. Tapi jelas Nabi yang juga Islam ya ragu itu nopo. Sehingga khusus itu mulang, Nabi tidak pernah meninggalkan nopo. Nabi di mana-mana itu mulang. Kalau nanti di duit, kalau kita aneh begitu. Ini pun nanti. Ya ada yang harus segera.
Nabi sahur beri duit diintek nunggu mula. Nabi pertama untuk duit ke sahabat Ansor dipakai bikin masjid buka. Alasannya untuk mengajar. Untuk apa? Kemudian Nabi dapat fasilitas dari Ayyub Al-Ansori taukah dipakai masjid Nabawi. Alasannya dipakai mengajar. Karena ciri utama Rasul itu satu yang sering disebut Quran. Rasul lajatu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab bahwa ciri utama Rasul itu mengajarkan hikmah. Ya, ciri utama Rasul itu mengajarkan. Jadi biaya mulang itu mesti didahulukan mengalahkan biaya haji. Ini ulama, nah sama ada ulama harus dipercaya. Karena nggak akan punya ibadah nemu, malah nak mulang bahaya. Menyesatkan Allah. Imam Ghazali itu populer, Imam Ghazali itu populer kan. Beliau itu haji dan tidak direktur. Dia ulama besar. Orang tahu semua ulama Ghazali itu ulama besar. Dia hidupnya di Baghdad. Dia kenal presiden. Yang ngangkat dia jadi direktur itu presiden Nizamul Mulk. Zaman itu Nizam. Makanya madrasahnya dia namanya Madrasah Nizami. Itu dia jadi direktur. Hebat, orang populer. Terus dia bareng mulang wis suwi, Mateus pakai santrene wis akeh. Saya mau bilang, aku kok kepikiran haji. Lagi mikir aku kok kepikiran apa? Terus dia tidak punya uang. Mulai di sana, ciri utama ulama tidak punya uang. Padahal dia rektor. Terus dia tanya sama kalau saya yayasan, ketua yayasan. Pak ketua yayasan, apa boleh jatah makan saya tak minta untuk haji jadi? Oh boleh, jatah makan engkau tetap, hajinya ya tetap. Enggak, maksudnya hak saya sebagai rektor untuk mangan di kendaraan itu tak jatuh, tak apa? Haji. Jembatan Imam Ghazali ya dua-duanya sebentar, itu udah halal. Jatah makan gue kan berapa? Samping sufinya Imam Ghazali. Jadi akhirnya berangkat haji. Nganggur jatah, kalau saat ini jatah bayaran ini dijaluk di depan. Terus bikin zaman apa? Ini umur 10, umur jadi, tapi nak tanya karena haji nanti jangan tahun 10 tahun. Tapi kesusuran itu tetap sendiri. Mulanya haji tadi itu oleh kita ujian. Haji wajib haji dari Imam Syafi'i itu kan tidak fauron, boleh kapan-kapan. Nah, saya ini niat langsung aja mesti apa? Niat langsung aja kejadiannya mesti apa? Ini terus hukumnya dia, kesunya dibakar. Iya, terus oleh hukum dia. Niat langsungnya kejadiannya. Kemudian nak niat kapan-kapan. Jadi kalau tak dikira ya rubah. Wah, mata uangnya. Enggak pulau kan kalau ulama-ulama riyen, sebenarnya di duit di ulama, di fasilitas pendidikan. Tadi udah sakit gara-gara uang. Niat langsungnya kapan-kapan, bukan niat terus. Ini penting dilakukan yang mendesak seorang alim itu memang mengajar. Kalau nanti umroh, dulu nanti mutar dan minum juga ya Allah. Engkau menciptakan Rasul Muhammad itu ciri dasar yang disebut Quran itu mengajar. Rasulullah yaktu alihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu seseorang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Hikmah. Dan ulama orang mengulang dengan ini dan berapa ulama. Mungkin dia kiai, tapi tidak ulama. Ciri utama ulama tetap mengajar. Ulama itu saya tidak memiliki kiai. Asal ulama itu ciri utamanya apa? Kalau ini dan sudah ciri utamanya ulama, ciri utamanya orang soleh, tapi tidak ciri utamanya apa? Lebih beda loh. Wiridan itu baik, tapi kalau ulama wiridan habis ilmu pengiran. Karena tidak ada yang menjelaskan ilmu ini. Ini contoh paling gampang ya. Misalnya saya ngaji di sini rata-rata satu hari itu 1 jam, 1 jam setengah, 1 jam. Coba kalau saya wiridan, 1 jam mau melafaz modal dari leluhur itu baik. Tapi nanti istighosah di Indonesia itu tutup. Lalu yang sering wiridan sering protes dulu. Maksudnya orang-orang yang wiridan, kamu wong wiridan saya Indonesia baru lama. Senang lama itu berapa tahun? Wah sakit sih tak omong. Wiridan orang baru. Ganjaran royalti ini negatif, 80%, itu kebagian 20%. Iya, gampang logikanya. Jadi kalau betul gawe-gawe ini gawe nabi. Semua yang sedang istighosah dan melok tarekat wiridan, itu mesti yang uteknya, yang pikirannya, yang hatinya, juga yang omongannya mursyidnya.
mestinya. Sing laporno la ilaha illallah ping 100 di sepuro dosane. Senajan tok sak ombake teko. Sing laporno la ilaha illallah ping 100 di sepuro dosane. Senajan tok tak jumlahe pasir teko. Niku sing riwayat hadis sapa wong aku. Lo yang cerita riwayat hadis itu siapa? Ulama kan. Mursyid itu tanpa mateng, dia ngomong lotok. Iya dong. Yang tahu silsilah hadis itu siapa? Ulama. Memang fatalnya ulamanya itu gak pas wiridan, itu kan urusannya lain. Gitu. Tapi semangatnya para yang wiridan itu berdasar informasi hadis. Nak wong ngono la ilaha illallah di sepuro. Nah saya ini misalnya ulama itu mati kabeh. Terus wong wiridan la ilaha illallah tanpa ilmu. Sesuai masyarakat sing melok karo janggal, ndak entuk apa. Wis ora ono sing nerangno fungsine la ilaha illallah. Tetap kecewa ulama. Mulane ketika ada Nabi, orang mau motor selawat tak dunia kecuali ulama untuk saham. Orang mau istighfar tak dunia kecuali ulama untuk saham. Karena ulama lah yang menyampaikan fungsi istighfar, fungsi la ilaha illallah. Jadi kadang ulama ya kalau ngomong ilmu ya berat. Saya kata 10 jadi ulama itu berat. Ini namun faroid di lima. Bintun untuk tak mele, nak lorong untuk tak mele, pusing. Nak mustarikah ini, faroid kalau macam ini masalah agraria. Masalah sing bulat. Jadi zaman sahabat bin Sabit, Abu Bakar, Umar bantah-bantahan. Sampai darah ini agraria. Masalah sing bulat. Tapi nak wiridan kan gampang. Mungkin mau sarang-sarang, mungkin lebih suarga sarang. Pengen tak kerja. Iya. Betul kon mikir hadis, utawa riwayat pusing no. Iki kula baleni malih. Umpama ora ana ulama, ora ana semaan, ora ana istighfar, ora ana wirid. Wong semangat semaan gara-gara wong sing seneng Quran, kok disapati Quran. Sing riwayat no itu sing wong seneng istighfar di sepuro dosane. Sing riwayat no itu sing jogo kitab-kitab musalsal ila Rasulillah bin mana ulama tetap menang dari kanjeng Nabi, dawuh kanjeng Nabi. Wa innal alima la yastaghfiru lahu sama wa sampai hatta hitam fil bahri. Wong alim dijalukno sepuro mbek langit bumi hatta hitam fil bahri. Iwa-iwa ning segoro itu ndongakno supaya wong alim disepuh. Mana kok pidine gak karuan. Iwa paus sing ndongakno kuwi. Ana mate iwa hiu ban. Lha nek iwa hiu titok, lah nek didongane iwa teri ya pirang-pirang. Ora saiki iwak diternak tambah wae sing karo nama kira-kira. Oke, mohon menang royalti. Ini penting kalau terangkan. Jadi jangan kira bahwa saya beda dengan ahli toriko. Itu beda bahwa mursyid-mursyid itu malah utang jasa sampai di sana ulama. Yang tahu hadis itu tetap ulama. Zaman tadi kita wali paling terkenal Syabdul Qadir Al-Jilani. Disebut Sultan Aulia itu dia merasa jadi wali karena belajar Ihya Imam Ghazali dan karena dia bermadzhab Hambali. Itu ulama semua yang jadi panutan beliau ini. Dan yang ngarang manaqib saya berjanji, yang ngarang manaqib ini saya berjanji itu bisa ngarang manaqib itu berdasar riwayatnya Imam Saroni yang ngarang Mizan Kubro itu ulama besar. Itu rata untuk iwak ini. Sing untuk iwak ini itu mau kiai-kiai itu manaqib. Padahal yang mengarang itu kangel. Yo nurut mosin silai Syabdul Qadir Jilani. Mulai jangka dosa soleh wakilan jangka kurang lurus ketera karuan. Dene tak motor amar nurut nonatang bisa Syabdul Qadir Qadir. Iku Kanjeng Nabi ku ulama di bantah-bantahan barang. Iki jenenge jangka dosa apa soleh ben jangka iku jeneng bantah-bantahan. Wis bantah-bantahan sing aran yo. Ya iki sik kita pemateng kok iwak iki. Ora dosa iki. Ulama itu tengane. Kalau pulang di mana itu pirang dia, juga nanti mana kita. Berikut aja naoni. Mesti dia itu sama lagi kan terasa berku. Jadi maksudnya seperti. Kita jawab mengaku lama. Tapi berapa upaya kalau mana kita berapa? Mengundang dirawani macam itu. Mengundang dirawani ya terus kenapa anda? Maksudnya ngurusi waktu itu. Oh dia doli memang terkenal ngalim kalau jiwa kita ada apa?
praktek kalau dari pulau itu jarang juga. Tapi tahu-tahu saya tidak marah kipan betul ya, tapi pulau terlalu lama terus dikirim betul sarawak saya mungkin jenis pulau kirim. Dia tetap dipamit. Oke ini trik pulau dosa. Oke ada motor pamit aku, jadi waktu ini dikenali aku ya. Lu sama tadi tadi mana itu macam wali itu sekarang itu lama, kalau sekarang berjanji, kami kalian sekarang berjanji. Itu materinya itu disuplai, diambil dari kitab, jadi karangan itu terima. Semua mana ada berkat ilmiah, mana ada maksudnya berkat ilmiah, biasa orang ilmiah. Tapi uang roy, kalau jatuh berkat itu ramah. Atau di mana itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ya, cerita-cerita ini ya memang dikarang oleh ulama. Misalnya Tabligh Qadir cerita Asyura Husain al-Halak walaupun di zaman ini lah itu wa ana likuli man Asyura marfuhu min kulli muridi dia ila yaumil kiamat aku dia di ulama atro hayyan wa mita fa inna rumsijan Husain al-Halak niku ulama dene terpeleset mergo wahdatil wujud manunggaling kawula napa Husain al-Halak diundur golongan siji sinten tembus. Husain al-Halak itu wahdatil wujud manunggaling kawula dia yakin di dunia tidak ada siapa kecuali Allah Subhanahu. Jadi dia nak wiridan ngeten subhani wa suci. Mergo dene nganggep awake ora ambek kiye-kiye pakai dihukum pancung. Mergo dene dianggap ngaku dadi pengen. Kami seperti Siti Jenar dihukum pancung mergo ngaku dadi napa? Ini gambarannya dan film-film buat tentang burung, sutradara, bakat semua, tapi penting payu. Siti Jenar, kamu dipanggil wali songo. Tidak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Itu saya bingung. Oke, wali songo dipanggil. Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Jadi wali songo, ya sudah Allah panggil. Wah, akhirnya diparani mana Siti Jenar. Allah dipanggil wali Songo, datar wali goblok gak sopan. Allah mau dipanggil. Wah, akhirnya wali Songo malah muring-muring. Kalau ada orang wali cerita terus dari ini cerita, itu Siti Jenar dihukum dari penggemar. Darahnya jadi lah itu orang bodoh raro. Pokoknya dari penggemar itu Siti Jenar hebat dari orang penggemar mati wahdatil. Itu dulu itu tidak pertama, dulu era sebelum Tabligh Qadir jauh itu ada namanya Husain itu. Itu di mana itu termasuk yang diceritakan Imam Barzanji meriwayatkan Dewi Tabligh Qadir Jilani. Husain al-Halak itu kepleset, mergo dene ora angkatan dia. Kalau angkatan dia aku dene masih cukup kepleset, tetap jadi wali tapi ora usah nopo. Oke, jadi Tabligh Qadir saking alimnya ngendikan dene ora perlu dadi wali lewat jalur wahdatil umpama angkatan dia tak pandu. Ya berhubung rasa angkatan dia aku ya kepleset. Itu ceritanya di mana itu banyak ininya. Misalnya begini. Ada seorang pemuda, alim, soleh, wali. Terus pemuda itu cerita, kemarin saya melihat Allah, kemarin saya melihat itu menggunjingkan perset karena ada orang soleh mengklaim diri melihat Allah. Terus sama orang-orang Baghdad ditanyakan sama Tabligh Qadir. Dia tidak mungkin bohong karena pemuda soleh. Tapi apa betul dia bisa melihat? Ini tak contoh bahwa manasik rawusan waktu itu. Sebenarnya ini orang menerima bahwa manasik itu rawusan waktu itu ilmiah. Berkata Tabligh Qadir. Dua mukik konfikoli multabatun alaih. Dua mukik konfikoli multabatun. Dia itu benar. Ngomongnya dia benar. Karena dia orang soleh tidak bohong. Cuma dia itu meripati sendiri. Jadi dia waliannya orang-orang. Sakit orang-orang. Jadi dia wali itu. Dan terus sebut dia Abdul Qadir. Dia itu wali. Sehingga hatinya punya basirah. Hatinya punya apa? Punya nur cahaya. Kemudian cahaya itu menembus cahayanya dia lagi. Cahayanya amal soleh menembus dia. Nah, cahaya-cahaya sekalian dia itu dilihat dia dikira Allah. Padahal dia tidak melihat Allah, tapi melihat nur dari.
melihat gasironya sendiri, nur mata hatinya sendiri. Berarti dia benar, tapi salah. Mana wali anyaran, ya benar ini benar tapi salah. Jadi sebenarnya orang yang ingkar manakib berlebihan itu juga salah mana itu mesti tahu nih bahwa mana dia sendiri. Selama ini dia belum mana biasa, tapi tahu mana nih kita dari kita bisa tahu. Dan saya tak tahu saya berpikir senang saya apa senang untuk video saya itu yang belum saya tanyakan itu. Sebetulnya saya bisa tanya tapi itu kan sensitif, urusan rezeki bang, urusan apa? Itu tidak akan saya tanyakan sampai ketemu suara. Jadi itu nanti taruh tensi. Tapi sampai biar tahu, sebenarnya polemiknya ulama itu masih tentang ilmu, tentang apa? Di Pulau Bali ini kali, anane toreko, anane istiqo, saya tetap baru kayak ulama. Nah, contoh saya ulama itu orang melok istiqo, dia orang sing semangat istiqo, itu berdasar fadilah istiqo. Sing toreko berdasar fadilah, dan itu yang mengarang ulama, yang menyampaikan hadis itu juga apa? Ada wonten cerita yang populer dan kitab-kitab wonten wong kudu sholat tiba, tapi wong alim dulu dikipasi desa. Bingung malaikat itu setan aneh. Yang sholat tiga, itu yang turu. Jangan setan. Kenapa ada gangguan sholat? Kok sholat yang kudu kasar benar udah terlalu cakep tani. Lalu wong alim malah berkipasi bentur. Ini nak tani dadani sholatnya malah perkara. Jadi itu ternyata ini nak nangis dan dari sholatnya malah apa? Belum kemudian banyak kita. Makanya Sayyidina Ali terkenal menjikan. Seperti fakihun wa asadu ala setan min alfi apa? Api. Wong alim sitok. Itu lebih berat bagi setan timbang ngadepi wong sewu ahli apa? Jadi enteng setan ngadepi rugen sopan aja to dalek itu ada enteng. Cemen yo setan itu. Ngadepi aku mikir. Zaman tak juga, saking kurangnya dari setan tak juga. Suatu saat, ini cerita tentang kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Suatu saat itu ada kiai yang ahli wiridan dia itu dari Rasulullah. Misalnya, yaitu dia baca kalau di sholat baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Itu dia ulama tertanam betul. Ketika dia keluar dari masjid, ketemu setan. Kabeh ulama mesti pernah ketemu. Sama tidak usah ragu. Kalau sampai ragu ketemu kanjane ya tunggu. Sudah bagian dari diri Anda nanti kurang tak kita. Tapi kalau lama di sini nanti ketemu apa? Ini gue mau medal, setannya tak nyegat tengah pintu masjid. Pak Kiai, saya ini mau punya satu perjanjian sama jenengan. Ada apa kamu setan? Nyata. Wiridan yang jenengan baca tadi itu jangan ajarkan ke manusia-manusia lain. Itu saya jamin tidak akan saya goda sampai engkau mati. Kiai ini cuma tertarik, wah enak ya kasih goda apa? Jadi jaminannya kasih goda setelah, ya namanya kiai kan tertarik, dijamin selamat contoh apa? Sempat tertarik dia, balik ke kanan. Tapi setan kan nggak kena jintel, nggak kena apa? Nggak bisa dipegang, kata-katanya nggak bisa apa? Jadi Pak Kiai ini orang ini, wah jadi Tuhan. Saya nggak akan nuruti engkau dan pasti wiridan tadi mau saya ajarkan secara besar-besaran dari setan. Ya gara-gara alim kamu ini saya bisa goda kamu. Andai kan kamu tadi setuju, maka kamu tetap saya goda dan kamu menjadi ahli neraka. Maka orang mulang itu perintah itu, nak mulang itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kata ini kalau ada ulama. Saya mulai senang wiridan, terus usah gaya. Nah ulama ini. Ulama itu udah buat tenang. Kalau keluar, terus terserah satu. Senang nih ada ulama itu. Memang nggak boleh, memang aturan dasarnya begitu. Itu bukan urusan sombong, memang aturan mainnya apa? Ini penting kalau aturan, sebab ini bukan orang pakai paham diri dan terus tentang ulama. Kalau orang sandunya menahan dulu, Mesir itu karena apa itu? Di Indonesia gitu. Di Indonesia itu mursyid terkenal pulau semua. Itu ngakoni tentang dia. Orang ulama koyo berarti berbeda.
Mesti mereka pegangannya tetap misalnya kayak jamaah tabligh, pegangannya fadilah amal. Yang ada ulama. Saya Maulana Ilyas Al-Kandar. Orang-orang sak Indonesia NU sendiri dan tahlil itu soal urutan itu diurutkan bagi Haji Bisri Mustafa, dari Mustafa dan dari Mustafa Nabi. Sami Muhammadiyah dengan gawe amal sosial baru air panduannya Mbak Ahmad. Mbak Ahmad Galak menemukan sosial itu panduannya ulama. Ini Muhammad Iqbal. Gurunya sinten? Muhammad Iqbal itu gak ada guru ngaji itu bukan ngaji juz amal. Guru ini motornya itu fatnya. Arokaital ladzi yukadzibu biddin badalika ladzi yatubul kue roh sopo penista agama. Uang sing ora tau sedekah nek fakir. Hari ini makanya lulus. Gurunya ditanya. Mun saged munggah ya Syekh. Kak, baleni meneh. Sampai seminggu kok baleni. Iqbal kecil ini tanya sama ibunya, apa bacaan saya salah? Enggak, guru sing aneh, bener orang muda-muda. Malah gurunya tidak apa-apa. Ternyata dirinya itu belum mencari kibat warai, pendusta agama, uang sing ora umur tidak tahu sudah. Tapi uang pikir atau sudah, oh karena dia itu marung. Terus gurunya jadi Quran itu hurufe diwaca, maknane dilakoni, blok-blok. Hurufe diwaca, maknane dilakoni. Sehingga Iqbal kecil itu kalau ngaji Quran, esok itu sudah kok 100 rupiah, guru mudah dong, kalau kenapa? Demi mulan, pentingnya sudah kok, esok, kenapa? Tidak. Lo Iqbal ngoten itu kan guru itu gak ada anak, di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai ketika ayat turun, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahar sirran wa alaniyatan falahum ajr. Wong apik sing sedekah ping 4. Iku demi pisan, rino pisan, model sirri pisan, rahasia pisan, model alaniyah pisan. Jadi ayat iku bunyi turun Sayyidina Ali ku dhewe 4 dirham. Kalau tadi ini sekitar 20.000 pinten, Sayyidina Ali ora suka. Gak mungkin 4 juta. Ali melarang paham. Mengenai kalau kira-kira 20. Itu sing 5.000 disedekahno rino. Dikene roben. Sedekah rino. Terus bunyi sing 5.000 dikene Mustafa. Sedekah bunyi. Mergo dari Quran billahi wan. Jadi bunyi 5.000 rino. Dibaleni meneh ganti kuwe. Kon roben disedekah Joko-joko wong. Berarti meraktekno sir. Terus yang dimana itu ada Mustafa dengan Rasul Ngabah. Ini latihan sudah kok. Tak umumnya di mana tengah anut, namun tengah merasaknya wa'ala. Ibu pada Nabi senangnya rata-rata. Mereka Jibril sampai Sayyidina Ali bangga. Uromono pertama sahabat yang merasaknya ayat itu persis kaya aku. Mereka jadi gaya 4 saudara dilakoni. Jadi wong ngapal Quran ngaji Quran lalu dilakoni terus mudah. Itu berarti mau motor huruf, motor tilawai. Jadi tumpah untuk ganjaran, ya ganjaran tilang. Tapi untuk ganjaran kaya uang di kompon pangeran sholat, wakimu sholat, orang sholat malah di bulan ini wakimu sholat. Tapi orang belum nopo. Jadi niku Muhammad Iqbal, niku menginspirasi Mbah Ahmad dan beliau di catatan hariannya ngakoni. Paham ya, kenapa? Buatan Iqbal ini ulama-ulama ini, ulama-ulama. Jadi ulama itu kembar-kembar. Jadi Nawawi yang berulama, izinnya apa? Mulai Nawawi Imam, Nawawi Syekh, sampai Nawawi Kiai, orang kabeh jeneng apa? Terus keluar jenenge baru, ulama top bisa jenenge gitu. Syekh baru jeneng Nasabanji, bertoreko nasab. Nah itu ada hujan bermusim-musim. Sampai ngalor toreko, malah ketinggalan gitu. Toreko Nasabanji, penemunya Baharudin apa? Anak saya. Badan itu wonten ulama nakut top, jadi Baharudin An-Nuhar. Jadi yang banyak jeneng populer. Orang-orang ulama jeneng hukum. Jeneng Mustafa ya betul. Jeneng Mustafa itu orang kita bukan. Jadi jeneng yang haram Mustafa Kamil ini jeneng. Mustafa mana wong pilihan khusus Rasul.
Jadi jeneng sing dosa Mustafa Kamil. Mboten iki. Lu jangan kira jeneng Mustafa itu enggak. Kalau menurut kita enggak boleh tuh. Mustafa enggak boleh. Maknanya karena kaum pilih orang pilihan. Itu khusus Rasulullah. Kamil. Jika enggak boleh. Mereka maknanya wong sing tapi karena orang sudah gini ya, menolak boleh lain. Tapi hukum dasarnya itu loh. Enggak boleh. Jadi hukum dasarnya betul loh. Mustafa Kamil Malikul Mulki ya banyak lah yang boleh. Termasuk apa? Orang-orang ya Rabbi bin Mustafa balik markosi dan akan maksud ya Rabbi demi Mustafa jeneng kanjeng Nabi orang besar ini orang apa? Ora iso. Ketika ayo perilaku ning apa jenenge Pak. Tapi insya Allah apa-apa. Tapi hukum dasarnya itu memang alam, you know? Betul nangkap, jadi jeneng kata Kamil bareng. Saya itu punya teman putranya guru saya itu namanya Kamil. Itu mau di Mekah oleh saya Muhammad Asim Dibenti. Kamil ada Rasulullah gila. Jadi kalau di Arab itu sensitif, jeneng Kamil Mustafa. Mana jenenge saya Arab elek-elek. Gara-gara jeneng ngono akhirnya sudah komedi, saya Arab jenenge elek-elek. Usaimin, maksudnya banyak menghindari jeneng populer. Wong Arab itu nak zahir, maknanya zahir, itu maknanya populer, bintang sing cemerlang. Itu khusus Fatimah saja. Nah, wong biasa jenis juga, kelip-kelip, maknanya juga ada. Jadi zahir itu sinar yang terang, nah ditabir jadi apa? Juga. Jadi wong Arab itu tangin sopan dari Fatimah Zahra, anaknya sinar apa? Juga. Ben maknanya sopan, sama. Guru Imam Bukhari namanya Humaydi. Humaydi puji cilik, mereka ben sopan. Ben apa? Sopan. Itu dengan Arab itu haddatsana Humaydi, kalau haddatsana Husain, Ani juga kalau itu. Itu orang Arab. Jadi orang Arab melete ning ngoten sopan. Ini wong Jawa sopan ini ora sopan. Lha mereka jenenge apa Mus? Sopan. Makane wong pilih. Tapi haram nih kalau hukum dulu. Tapi ono solusine, kalau ana solusine. Kalau nanti bakatnya itu kayak gitu. Lo maksudnya orang Mustafa kok Kak? Mustafa. Mergo bapake pas jenenge ora ora maknane Mustafa, ae maknane Mustafa. Maksudnya niate jeneng Jawa, ora jeneng napa? Ngono ora juga larang. Lho nggih, takono kiye-kiye sing alim-alim. Riyen jeneng-jeneng Arab baptisan napa? Baptisan. Ini jenenge Mustafa, kalau dibaptis jadi napa? Mustafa. Kalau nak Mustafa dengan bahasa Arab itu tadi memang enggak boleh. Mana orang Arab lu mantap be mungkin. Kalau jenenge keren-keren mantap. Lha Utsman itu Sayyidina Utsman. Saya ini Mekah ulama alim. Tingkat jadi usai. Jadi orang Arab pengen melete-melete ngoten langsung. Zahra itu Fatimah aja. Ulama-ulama jenis itu juga. Sinten? Akil itu wong sing duwe akal banget. Mergo akil itu sifat mubalagh. Ulama-ulama kan anak jenenge ukeh, ora akil ora ono. Ukeh. Kanjeng Nabi ngajaran Abu Hurairah kucing cilik. Jadi ini kucing, nak Hurairah kucing cilik. Wong Arab itu sopan sih. Dimulai dari ngono itu sopan. Maka jeneng-jeneng sing spesial diperuntukkan namun Rasulullah dan keluarganya sinten. Jadi misalnya Nabi jenazah putra dalam Fatimah ada putra namanya Hasan bin Husain. Hasan wape di Husain wape cilik. Dia nggak Nabi tidak ada putunya Husain. Yang mana nih wape cilik untuk ditasbih. Mati jenenge Mustafa. Wong pilih. Tadi macam pulau piye tapi kongko di surau pengira. Tapi kata di sini suka kata. Lah ya iku ra musuh bae mut. Iku jeneng. Jadi jeneng
Enggak, sampai ulama top Arab yang jenis Suhail bin itu, bukan Sahal tapi nopo Suhail. Luar Arab aja kan, luar Arab melete kok seneng ditafsir itu ben sopan, ben nopo, ben sopan. Orang Jawa marah paham masalah usulnya. Di sini dapat disebut membawa terang terus. Manis kada fa'in nama yang tadi ini. Uang yang iso ngamal apik untuk hidayah, itu hakikate hidayah. Iku kan dua wae. Ini cekel itu nanti. Misalnya sampean sedekah di 1 juta, 2 juta. Ojo gengan. Mana kalau sering cerita ngene ngaji paling kula seneng iki ngaji jalan, ngaji Quran. Kula ora ngaji sonten niku lurahan, kono trimo kita. Ora tau kalau kita ngalaman buku kitab. Tapi nak Quran itu menulisnya dua familia. Misalnya ngerti, kitab itu nak ngerang carane ikhlas, ini rumah teman. Imam Ghazali itu top ulama, ngarang kitab ikhlas. Nak ngerang ikhlas ruwete ra karuan. Terus kelakuan elane itu, nanti berkuras-kuras menerang carane nopo. Nah, kadang kalau Fatihah, ya lebih tapi angelin ra ikhlas, tapi barang gampang jadi malam lalu jadi nopo. Nah, Quran gampang kan orang manis dada, kain nama ya jadi. Kue nak ngamal, itu ngamal sing untung awakmu dhewe. Jadi ikhlas itu gampang. Ikhlas itu maknanya egois, wong kudu egois. Misalnya ngene. Kula sedekah nggone Mustafa Tajina. Wes kabeh Quran hadis sepakat sing kok ganjalan wong sing nglakoni. Berarti hakikate aku ora sedekah ning Mustafa, ning awakku dhewe, mergo sing untung ya awakku. Kula sakniki mulang sampeyan. Iku ora utang sampeyan, ora utang jasa sampe aku mulang krana perintah Allah. Nah iku ngamal apik sing untung ya aku. Iku jenenge manis ada pada nama ya tadi. Man amila sholihan di falina. Lah saiki nganti ana wong undat-undat itu perkarane ngrasa ngamale dhekne ora kanggo awake dhewe, mung ora tak kei dhuwit dhekne ora iso mangan. Mung ora tak kei dhuwit dhekne ora iso mangan, ora iso ngobatno anake. Lho kowe ngamal 1 juta itu ora kanggo wong sing mbok amali, kanggo awakmu. Mergo sing dicatet ya sing ngamal. Mulane tak latih, sampeyan aspek satu gampang, misalnya sampeyan sudah 2 juta, 3 juta. Iku untung awakmu dhewe. Iku pengenan ya nyatet. Mustafa ngamal 1 juta, dimiliki ikhlas visual. Sing mbok ngamali ora untung blas untuk duit, tok sing untung tetep sampai ya. Paham ya? Jadi ora perlu kok udah ana tak duwe, dene ora iso mangan, ora iso ngobatno ana lu sing untung sampeyan malah udah blok goblok. Iku rumusé Quran man amila sholihan. Kan kata kula mulang teng mriki kula boten kepengin sampeyan ngurmati sampeyan suwani gak kok kula mulang teng mriki. Iku yo pundi-pundi amal kula tiyang. Nah untuk amal apik ya untunge kula tiyang. Kok sampeyan ngaji teng mriki ya untuk amal apik yo ganjarane sampeyan dhewe ora kok. Aku tak ngaji kan ben ngomong malah sombong jadi. Sampai tetap ngamal bawae. Lah ini kalau cerita, ajla fil araf niki tak. Wong-wong beduwi ate sowan nabi, mulai kurang ajar ya. Sowan wong akeh. Mereka para penyair, cara saiki jurnalis. Para penyair dan jurnalis warga nabi. Oleh mudah ya Rasulullah, kita ini orang yang pandai merangkai bahasa. Jika engkau menerima kami dengan hormat, maka kami akan menghormati engkau. Tapi jika tidak, maka kami akan menghujat engkau. Padahal kula niku cara tadi jurnalis dan penyair. Jadi kanjeng Nabi, kowe iku nak Islam, itu sing untung awakmu dhewe ora kok aku. Karena mereka ngira anak aku Islam Nabi Muhammad untung, mergo pengaruhe dadi akeh. Iku sing disebut yamununa alaikan aslamu kulla tamunnu alayya Islam. Mereka yang ngerasa duit, mundat-mundat kue, nak mereka masuk Padahal Islam mereka yang menguntungkan diri mereka sendiri. Karena pulau ini sebagai orang alim, nak diundang tonggo kundangan. Pulau sebagai orang alim artinya ya rasa, cukup pengen Cina. Tapi hasilnya gampang, tak gede ilmoni. Sampai diundang tonggo kundangan. Niat, menghormati tonggo. Menghormati tonggo perintahnya Rasul. Jadi gue niat menghormati Rasulullah, orang sekedar menghormati sinten. Nah ini kalau ada cerita antik, tentang Isya dan cerita ini gue mau nonton.
Suatu saat Ahmad bin Hanbal itu punya pemuda jahat. Itu diundang, ya Ahmad ke rumahku. Oh. Kalau sampai pintunya, nggak jadi ya Ahmad pulang saja. Ahmad mulai menang, dia santai nggak tersinggung. Setelah sampai rumah dipanggil lagi sama pemuda itu, ya Ahmad ke sini. Datang lagi. Ya Ahmad bin Hanbal populer ini. Setelah sampai ke rumah pemuda itu, oh udah jadi Ahmad pulang lagi. Pulang. Itu sampai 3 kali. Sampai 3 kali ya dituruti terus sama Ahmad. Suatu saat pemuda itu tanya, ya Ahmad, kamu saya panggil 3 kali, saya lecehkan terus kok Anda tidak marah. Ya saya kan tidak punya urusan dengan kamu. Aku itu gak muring-muring menuruti perintah Allah. Ya nambahi budi-budi amal. Nomor muring-muring ya nambahi budi-budi. Jadi kabeh sing tak lakoni ora urusan mbek urusanku mbek Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jika sekolah mulang memiliki sampean biar itu urusan. Aku mulang mau ngasih perintah Allah. Jadi rapi urusan sampean. Orang anak kecewa sampean. Ulang tenang, boleh ngomong-ngomong wae boten ngarep. Juga tipikal ulama, diundang. Sudah ulama. Kalau yang namanya ulama ya sadar mani sadar, paling nama ya tadi. Gue ngamal kanggo awakmu. Gue sedekah catatannya kanggo sampeyan. Gue mulang catatannya iki sampeyan ngaji ke catatannya kanggo napa? Rasa udah mana wong iki. Paham ya? Jadi sekolah balik Imam Ghazali itu top ulama, rana ikhlas kuwatir. Sampai dia ini putus. Cuma zaman akhir ikhlas itu angel itu, masya Allah. Sampai dia ini tangisan, perkaranya sangking konsepnya rumah. Nah Quran kan, uang juga itu, tiang juga ada itu. Nah Quran itu, nganggo naga itu, man amila sholihan falinas. Gue nak ngamal soleh, sakit itu juga awakmu. Misalnya sampai sudah kota juta berkali juta, penyudah kaya awam dewi perkara ini coba yang akhirat buat panen sampean. Orang kok malah merosot berjata bersimbol sudah, goblok sampean. Wah, sudah diganjar pengeran, ganjarannya sudah koi. Ini penting kalau aturakan ini gimana nih malik saja. Fa'in nama ya jadi nawa, wa mantulah fa'in nama ya diwakil. La tas'al ma'allahi ilahan akhar. La tas'al juga wisira ma'allahi sertane Allah ilahan ing pengiran akhar ingkang liya. Pakar uga monggo wisira makman haliten ino maksulan tur diinakan. Lana sira tegese ora ana kang nulungi kumo